Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjaya di AW. Jadi di video kali ini masih kita akan lanjutkan terkait pembuatan aplikasi inventory, penjualan, pembelian dan kas bank kita, teman-teman. Jadi yang sebelumnya sudah ada di part 4, sekarang kita akan lanjutkan untuk proses pembuatannya. Jadi sebelumnya silakan teman-teman buka dulu file latihannya. Oke. Jadi untuk filenya nanti kita akan lanjutkan lagi teman-teman proses pembuatannya. Ya. Untuk yang sekarang kita akan masuk ke pembuatan ini teman-teman ya, laporan penjualan per customer. Karena yang sebelumnya kita telah selesai untuk laporan persediaan. Nah, seperti apa proses pembuatan laporan penjualan ini? Ada dua teman-teman, penjualan berdasarkan admin. Jadi di sini ada adminnya juga teman-teman. Berdasarkan admin, kemudian di sini ada berdasarkan customernya. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai untuk pembuatannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita buat sheet baru dulu. Jadi buat sheet baru di bagian air saja yang di setelah persediaan ini teman-teman ya, laporannya. Ini kita buat dulu, kemudian klik kanan, rename. Di sini beri nama penjualan 1. Oke, kenapa penjualan 1? Karena membuat dulu untuk laporan penjualan yang pertama. Kemudian seperti biasa untuk height-nya kita ubah dulu menjadi 23 pixels. Kemudian fontnya kita ganti sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Di sini Avenir Next. Kemudian ubah ke 10. Oke. Kita zoom sedikit supaya lebih besar teman-teman. Nah, di bagian selanjutnya untuk yang kita perlukan di sini adalah yang pertama header. Jadi header laporannya. Kemudian untuk judul kolomnya ada nomor, nama customer, kabupaten, kota, kemudian tipe. Kita akan buat. Jadi ini sama dengan kita buat saja dari yang persediaan ini. Kemudian Ctrl D. Oke. Ctrl D itu untuk copy cepat teman-teman ya. Nah, di sini kita ketengahkan dulu untuk middle-nya. Ya, sekarang kita buat dulu nomor. Setelah itu nama customer. Kita atur jarak lebar kolomnya seperti ini. Kemudian kita butuhkan adalah kabupaten atau kota, lalu tipe kota, kemudian di sini ada tipe pelanggan, kemudian periode lalu, periode berjalan, dan total penjualan. Periode lalu, periode berjalan, dan total penjualan. Oke. Sekarang kita beri warna, kemudian kita bold.
Dan seperti biasa untuk line colornya saya gunakan yang ini teman-teman ya, yang darker 25%. Kemudian kita close dulu, kita escape, baru masuk ke menu view, hilangkan grid lines. Oke, kita gunakan dulu untuk bordersnya, pilih saja all borders. Untuk yang di bagian header teman-teman silahkan di bold, kemudian gunakan yang outside border saja. Oke, seperti ini. Untuk nomor kita ketengahkan di atas ini, kita tinggal geser lagi seperti ini. Silahkan ditambahkan warna sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Untuk ini kita buat beberapa kolom dulu, tidak usah terlalu banyak teman-teman. Ini disesuaikan kebutuhan. Kalaupun misalkan teman-teman nambah nantinya, itu silahkan insert row baru, kemudian yang pastinya formulanya teman-teman copy paste saja. Di sini kita buat total. Oke. Sampai di sini saja. Kita pilih no border dulu, kemudian kita ulang lagi menggunakan outside border. Jadi seperti ini. Untuk di bagian bawah teman-teman ya, yang periode lalu teman-teman gunakan subtotal. Jadi kalau kedepannya menggunakan fitur filter, maka yang akan dijumlah hanya data yang muncul saja. Karena kalau sum teman-teman gunakan, maka nanti setiap ada filter itu tidak akan berpengaruh terhadap totalan. Jadi di sini kita ambil subtotal, kemudian pilih angka 9, titik koma atau koma pada laptop teman-teman, kemudian kita blok saja dari sini teman-teman ya. Jadi kalau di saya ini dari F7 sampai F16, kemudian ditutup, kita enter. Ini tinggal copy saja teman-teman seperti ini. Oke, nanti kita akan kembangkan lagi. Untuk selanjutnya di bagian nomor sama dengan ini, bisa angka 1 dulu, kemudian sama dengan if, atau yang di atas kalau misalkan mau rapi juga dengan if ini sama dengan kosong, nama customernya kosong, maka kosongkan juga jika salah angka 1. Jadi ini kosong. Tapi kalau teman-teman ingin buatnya langsung ada nomornya, tinggal seperti ini saja, bisa manual tambahkan. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi seperti ini juga bisa, karena pastinya nomor itu bakalan ada teman-teman ya. Oke, kita beri warna. Lalu nama customer itu teman-teman bisa ambil dari master customernya langsung. Jadi di sini ada customer, ada nomornya juga di sini teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman berikan nama, ini diblok saja dulu kolomnya yang customer. Kemudian di name boxnya teman-teman silahkan masukkan kodenya. Kita akan buat namanya menjadi customer underscore no atau nomor, kemudian customer underscore nama, customer atau cust underscore tipe, kemudian customer underscore kabupaten kota atau kota saja ini teman-teman ya. Kemudian oke, dulu ini sudah selesai. Kemudian kembali ke bagian penjualan 1. Nah, sama dengan kita akan logikanya mengambil data dari master tadi. Sama dengan indeks. Jadi ini ada indeks teman-teman. Indeks, kemudian yang kita akan ambil adalah
ID customer nama. Jadi nama ini kita akan ambil namanya, lalu match kita akan mencocokkan lookup value ini teman-teman ya. Jadi B7 titik koma pada customer no, lalu angka 0, kita tutup, enter. Ini muncul koreksi otomatis, yes saja teman-teman. Maka ini akan muncul, kita copy ke bawah. Nah, coba perhatikan teman-teman, di sini ada error karena memang angka 4 tidak ada di master datanya kita, sehingga teman-teman bisa buat seperti ini. If error, jadi tambahkan if error supaya yang tadi itu hilang teman-teman. Jadi cukup simpel saja logikanya. If error, kemudian teman-teman sisa tarik saja ke bawah. Maka secara logika yang teman-teman pasangkan, apabila ini error hasilnya nanti, maka muncul ini. Kita akan gunakan kosong ini teman-teman ya. Jadi akan dikosongkan. Selanjutnya sisa teman-teman copy saja. Jadi di edit, kemudian copy. Jangan copy barisnya karena nanti bergeser juga teman-teman. Kecuali teman-teman bisa perbaiki, silahkan seperti itu. Nah, ini tinggal ganti saja dengan customer kota, kemudian paste lagi. Ini tinggal ganti dengan tipe. Oke, jadi ini kita samakan saja tipe. Nah, periode lalu teman-teman, ini adalah sumber datanya atau basis datanya bukan dari master data tapi dari transaksi penjualan. Ini ada transaksi teman-teman ya. Transaksi penjualan di sini sudah ada. Tinggal teman-teman buatkan nama dulu. Ini. Jadi kita akan ambil yang customernya, kemudian adminnya, dan total penjualannya. Oke. Kita akan buat nama di sini F. Ini sudah ada teman-teman. Ini sel customer. Kemudian ini sel admin. Kemudian ini sel total. Oke. Jadi tinggal buat seperti ini. Sama dengan sum ifs. Jadi jangan sum if tapi sum ifs. Kenapa? Karena kita akan menggunakan beberapa kriteria teman-teman. Sum ifs yang akan kita jumlahkan adalah sel total yang akan kita ambil jumlahnya teman-teman ya. Kriteria yang pertama, jadi kriteria pertama customernya, jadi sel customer itu harus sama dengan ini, itu yang pertama. Yang kedua, sel tanggal ini teman-teman ya, tanggalnya, karena ini periode lalu, maka di sini teman-teman berikan tanda kutip, tanda petik 2 teman-teman ya. Kemudian lebih kecil, balas lagi, kemudian tambahkan dan untuk menghubungkan dengan yang di filter tanggal yang teman-teman buat di menu. Di sini ada namanya, kemarin kita buat awal. Jadi logikanya kalau dia lebih kecil dari tanggal awal, maka itu yang akan masuk ke kolom periode lalu ini. Kalau tanggalnya lebih besar itu diabaikan nanti. Oke. Jadi cuma 2 teman-teman ya. Jadi kita akan filter berdasarkan customernya, tapi diurutkan dulu datanya berdasarkan tanggal. Kita tutup. Coba kita copy dulu ke bawah. Oke, paste. Kemudian di sini coba lihat teman-teman ya. Ini yang kosong ini harusnya belum terisi karena memang posisinya nama customernya itu kosong. Jadi if error ini tidak bisa digunakan karena dia tidak error tapi hanya muncul angka 0. Makanya teman-teman harus pasang logika. Jika buka kurung atau if, jadi sebelum sum ifs-nya tadi bagian customernya sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah, baru kita gunakan formulanya. Yes.
Oke, kita copy lagi ke bawah teman-teman seperti ini. Jadi ini sudah aman teman-teman, sudah kosong. Ini juga kita copy ke bawah. Untuk periode berjalan itu konsepnya sama dengan ini teman-teman. Yang pertama sama dengan, kita langsung saja buat seperti ini. Jika atau if customernya itu sama dengan kosong atau tidak ada isinya kolomnya, maka kita akan kosongkan juga. Jika salah, kita akan jumlahkan jika sum if sum range-nya ini tetap ke sel total. Kemudian kriterianya yang pertama adalah sel customernya itu harus sama dengan ini customernya. Kemudian sel tanggal seperti yang tadi, hanya bedanya teman-teman di sini harus lebih besar atau sama dengan, jadi lebih besar atau sama dengan dan awal. Oke. Kemudian tanggalnya kita cek ulang lagi. Jadi ada pemeriksaan 2 kali tanggal teman-teman, karena periode berjalan. Jadi tanggalnya harus lebih kecil atau sama dengan, tanda petik lagi balas, kemudian dan akhir. Jadi transaksi misalnya yang tidak masuk ke range-nya itu tidak akan diambil atau diabaikan. Jadi seperti itu logika formulanya teman. Kita tutup dulu. Oke, ini sudah ada isinya. Nah, sekarang di bagian F sampai H, teman-teman ubah ke format accounting. Oke. Sama dengan ini, buat saja sama dengan jika customernya sama dengan kosong, kosongkan juga. Jika salah, periode lalu ditambah dengan periode berjalan. Jadi ini sudah selesai teman-teman. Nah, kita coba uji dulu. Ini penjualannya, kita mundurkan tanggalnya yang ada di menu, atau kita naikkan saja supaya jadi saldo awal. Harusnya di sini kalau tanggalnya 25 teman-teman, harusnya tidak ada datanya. Kita masuk ke penjualan 1. Oke, ini sudah pindah ke periode lalu, periode berjalan. Kalau misalkan teman-teman kembalikan ini tanggal 1, itu akan pindah ke periode berjalan. Oke, saat ini sudah oke untuk formula kita. Sisa teman-teman buat fungsi filter seperti ini, kemudian masuk ke menu data, lalu filter. Jadi kalau teman-teman filter, maka hasilnya akan lebih rapi teman-teman, seperti ini. Oke, munculkan semua. Dan jangan lupa ini di blok dulu sampai ke bawah. Kemudian masuk ke pack layout. Kemudian print area, set print area. Kita enter, Ctrl P. Ini cari yang scale fit. Ini beda-beda di setiap settingan laptopnya teman-teman ya, untuk tampilan previewnya pada saat tekan Ctrl P. Jadi ini untuk merapikan pada saat teman-teman ngeprint laporannya. Oke. Sampai di sini sudah selesai teman-teman ya untuk penjualan 1. Sekarang jika teman-teman lihat di sini ada penjualan 2 teman-teman, ada tipe juga. Untuk admin ya, admin tinggal kita copy saja, kemudian move or copy. Di penjualan 1 diklik saja seperti ini, kemudian create a copy. Di seperti ini sudah ada 2, kita rename. Jadikan di sini penjualan 2, kita enter. Sekarang kita coba cek di admin. Ini ada admin, ada tipenya teman-teman ya. Ini belum ada nama kolomnya, kita buatkan. Kita klik saja, kemudian masuk ke name box-nya. Di sini name box-nya kita isi ADM underscore no
atau nomornya teman-teman ya, enter. Kemudian nama admin adm underscore nama, kemudian yang terakhir adm underscore tipe. Oke, sekarang kita balik ke penjualan 2. Ini sorry, judul yang tadi teman-teman harus update dulu, update juga laporan penjualan per customer. Yang penjualan 2 ini laporan penjualan per admin. Jadi teman-teman bisa dapat berapa sih yang dijual oleh admin tersebut dalam satu periode yang teman-teman tentukan. Nah, di sini formulanya teman-teman sisa edit saja. Sebenarnya kalau mau bikin ulang juga tidak ada masalah, tapi kalau teman-teman bisa buat seperti ini saja. Admin nama, kemudian tetap nomornya sama. Ini customer no, kita ganti dengan admin no, seperti ini. Kita enter. Ini sudah otomatis berubah. Kabupaten kota kita delete, kita tidak gunakan. Tipenya ini kita ganti menjadi admin tipe ini teman-teman. Ganti semua customer itu dengan data admin ya, admin no. Oke, kita copy ke bawah seperti ini. Kemudian periode lalu ini kita ganti teman-teman ya, bukan sel customer, tapi di sini ada sel admin. Yang lain tetap sama. Ini hanya mengganti saja, mengambil totalan berdasarkan adminnya teman-teman. Oke. Nah, coba kita buat lagi satu transaksi penjualan. Kita seperti ini saja, penjualan tunai, kas tunai, customernya kita ganti dengan kita samakan dulu dengan customer yang sama. Kemudian adminnya kita ganti admin 2. Produknya ini teman-teman copy dulu karena ini belum ada. Kita ambil produk 2, satu PC saja. Harga kita coba cek di harga 5.000 misal. Ini contoh saja, kita tinggal copy saja rumus yang di atas. Oke, harusnya ada 5.000 untuk produk 2. Kita cek produk 2 yang kemarin kita buat ini. Kita cek di menunya, kita buat dulu pembelian tunai, kas tunai. Untuk produk 2 kita beli 3 teman-teman ya. Lalu harganya misalkan ini tadi 5.000, berarti 4.000 saja supaya untung 1.000 kita. Oke, harusnya ada 12.000 teman-teman. Nah, di sini ini sudah muncul 3 quantity in, 4 12.000, quantity outnya ini kita copy saja rumusnya. Jadi ada 1, oke, ini 3. Oke, sorry. Yang kemarin teman-teman bisa edit juga formulanya. Ini jangan dikosongkan tapi beri angka 0 ya, karena kosong ini tidak akan atau hasilnya nanti akan error. Jadi ini 0, kita
Kalau ini gagal, kita ganti semua dengan angka 0 teman-teman. Ini kita copy ulang. Oke, kita copy ke bawah. Oke, ini sudah masuk 4000 HPP-nya, berarti quantity akhir 8000. Oke, sudah. Kemudian penjualan 1 untuk customernya, oke, sudah masuk juga, bertambah di sini teman-teman ya, 585.000. Untuk penjualan 2 ada 2 admin. Oke. Sekarang kita coba edit untuk penjualannya, ganti customernya dengan customer 2. Jadi 5000-nya itu ada di customer 2. Kita masuk. Oke, ini sudah berubah juga. Jadi seperti itu teman-teman ya langkahnya untuk membuat penjualan 1 dan penjualan 2, atau laporan customer, penjualan per customer, atau dan laporan penjualan per admin. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup teman-teman. Sudah kita buat 3 laporan utama, yaitu persediaan, penjualan 1 dan penjualan 2. Semuanya sudah jalan, sudah kita testing. Jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan untuk pencatatan persediaan ini teman-teman, atau untuk penjualan, pembeliannya dan rekapnya, jangan lupa teman-teman di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen kalau ada yang kurang jelas, dan bisa juga menghubungi saya pribadi untuk menanyakan langsung jika ada kendala dalam proses pembuatan, ataupun teman-teman ingin memesan aplikasi yang sudah jadinya, bisa langsung ke saya. Oke, cukup sekian, salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.